Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Safitri dari kelas AS 2020A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh penerapan maqasid syariah dalam fatwa lembaga-lembaga fikih. A. Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa-fatwa DSN tersebut sebagai berikut. 1. Jual beli emas secara tidak tunai. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, yaitu sebagai berikut. A. Menurut mayoritas fuqaha, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, bahwa jual beli emas secara angsuran itu tidak boleh. B. Menurut Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan beberapa ulama kontemporer, jual beli emas secara angsuran itu hukumnya boleh. Ulama yang melarang transaksi ini berdalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, di antaranya hadis Rasulullah SAW yang artinya, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anh meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, penukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, itu harus sama dan dibayar kontan. Jika berada penukaran barang di atas, maka juallah barang tersebut sekehendak kamu, sekalian dengan syarat dibayar kontan. Hadis riwayat Ahmad. Menurut para ulama, emas dan perak adalah thaman, harga alat pembayaran atau uang yang tidak boleh dipertukarkan secara langsung maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang memperbolehkan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut. A. Bahwa emas dan perak adalah barang silah yang diperjualbelikan seperti halnya komoditas biasa dan bukan lagi difungsikan sebagai thaman. B. Masyarakat membutuhkan transaksi jual beli emas. Apabila jual beli emas secara angsuran itu tidak diperbolehkan, maka mereka akan mengalami kesulitan dan dalam memenuhi hajat mereka akan emas. C. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan itu telah berubah menjadi komoditas seperti pakaian dan barang, serta bukan merupakan thaman. Oleh karena itu, tidak terjadi riba dalam penukaran atau jual beli antara perhiasan dengan harga. Sebagaimana juga tidak terjadi riba dalam pertukaran jual beli antara harga dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. D. Sekiranya hukum jual beli emas secara angsuran ini tidak diperbolehkan, maka tertutuplah kebutuhan utang piutang dan masyarakat akan mengalami kesulitan. Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga, untuk memudahkan urusan masyarakat dan menghilangkan kesulitan mereka. Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, itu hukumnya boleh, selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi, dengan ketentuan sebagai berikut. A. Harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu yang sudah jatuh tempo. B. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan. C. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan di atas merupakan ahkam mu'allalah, hukum yang memiliki ilat, dan ilatnya adalah tsamaniyah,
Maksudnya bahwa pada masa turunnya wurud hadis, emas dan perak merupakan tsaman, harga, alat pembayaran, atau pertukaran uang. Uang-uang dalam literatur fiqh disebut dengan tsaman atau nuqud, jamak dari naqd. Didefinisikan oleh para ulama antara lain sebagai berikut. Naqd uang adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut. Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. 2. Pengalihan piutang. Dalam fatwa DSN tentang pengalihan pembiayaan dijelaskan bahwa pengalihan pembiayaan murabahah dengan menggunakan akad murabahah itu dilarang dalam Islam karena termasuk bai'i al-inah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam fatwa DSN sebagai berikut. Pengalihan utang pembiayaan murabahah di atas inisiatif nasabah boleh dilakukan dengan menggunakan akad hawalah, bi'al ujrah, MMQ atau IMBT dan tidak boleh menggunakan akad murabahah karena termasuk bai' al-inah. Dalam transaksi pengalihan piutang pembiayaan terdapat unsur bai' al-inah LKS yang meng-take over piutang, itu berarti telah membeli barang nasabah secara tunai dan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah pihak yang sama. Fatwa ini menjelaskan alasan bahwa pengalihan piutang dari murabahah ke murabahah itu tidak boleh karena termasuk bai' al-inah. Tahapan transaksi pengalihan piutang dalam skema di atas bisa dijelaskan sebagai berikut. A. Nasabah memiliki utang kepada bank syariah A. B. Nasabah yang kesulitan membayar cicilan murabahah mengajukan permohonan pengalihan utangnya ke bank syariah B. Lalu, bank syariah B melunasi utang nasabah ke bank syariah A sehingga utang nasabah ke bank syariah A lunas. Dengan begitu nasabah berutang kepada bank syariah B. Lalu, nasabah membayar utangnya kepada bank syariah B secara berangsur plus margin. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.